Allah merupakan jalan bagi turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 benih. Betapa besar ganti yang diberikan oleh Allah manakala kita mau berinfak di jalannya. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan segala apa yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah akan menggantikannya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak manusia, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang berjalan di tanah yang lapang. Kemudian dia mendengarkan sebuah suara, yang suara itu muncul pada awan yang sedang berjalan di langit. Suara itu berbunyi, wahai awan, siramilah kebun dari fulan. Kemudian awan itu berjalan, lalu mencurahkan air ke dalam suatu tempat. Lalu air itu mengalir dan sampailah ke sebuah ladang, ke sebuah sawah, yang di situ ada seseorang yang sedang bertani atau sedang menggarap sawahnya. Maka orang tadi bertanya kepada petani yang sedang menggarap sawahnya tadi, siapa namamu? Maka orang tadi menjawab, namaku adalah Fulan. Sama seperti nama yang ia dengar dari awan yang berjalan di langit. Kemudian orang tadi bertanya, para petani tadi bertanya, mengapa Anda menanyakan namaku? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mendengar nama Anda dari awan yang berjalan di atas langit. Sesungguhnya apa yang Anda lakukan di dalam bertani?
di dalam menggarap sawah. Maka fulan tadi mengatakan, petani tadi mengatakan, sesungguhnya apabila aku sudah selesai bertani dan mendapatkan hasil, aku sedekahkan sepertiganya di jalan Allah. Kemudian aku gunakan sepertiganya untuk menghidupi keluargaku, dan sepertiganya yang lain untuk biaya bertanam di hari yang akan datang. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, menunjukkan betapa besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang gemar berinfak, gemar membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pintu selanjutnya yang diberikan oleh Allah agar kita mendapatkan rezeki darinya adalah memberi nafkah, membiayai orang yang sedang talabul ilmi. Sesungguhnya jika seseorang mau bermurah hati, membiayai saudaranya, ataupun mungkin orang tua membiayai anaknya yang sedang talabul ilmi, maka itu adalah merupakan jalan atau kunci dimudahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Anas bin Malik, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabi wal akhar yakhtarif, fasaqal mukhtarifu akhahu ila an-nabi faqala la'allaka turzaqu bih. Bahwasanya pada zaman Nabi ada dua orang bersaudara. Salah satunya selalu bersama Nabi untuk menimba ilmu dari beliau. Adapun yang lain bekerja mencari rezeki. Saudaranya yang bekerja mencari rezeki itu akhirnya mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa saudaraku ini hanya belajar ilmu, tidak mau bekerja, sedangkan saya sendiri yang bekerja? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai pemuda, sesungguhnya barangkali engkau justru malah mendapatkan rezeki yang banyak itu dikarenakan engkau membiayai adikmu atau saudaramu yang sedang talabul ilmi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk talabul ilmi dan orang-orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk mengajarkan ilmu adalah termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan infak atau sedekah dari mereka-mereka yang mampu. Mereka ini termasuk ke dalam kelompok yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya,
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Infak itu hendaklah diberikan kepada mereka-mereka yang fakir, yang dirinya terkonsentrasi untuk beramal fi sabilillah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa berpergian di muka bumi, tidak bisa mengembara di muka bumi untuk berusaha. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang yang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Ta'arifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, secara memaksa-maksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam tafsir Al-Qasimi juz 3 halaman 250 bahwa Ibnul Mubarak senantiasa mengkhususkan sedekah dan pemberiannya kepada para ahli ilmu atau orang-orang yang menekuni dalam bidang ilmu. Kemudian ada orang yang berkata kepada beliau, wahai Ibnu Mubarak, mengapa Anda tidak berikan infak Anda kepada kaum muslimin secara umum? Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui di dunia ini kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia setelah kenabian melebihi kedudukan para ulama. Jika hati para ulama itu sibuk mencari kebutuhan hidupnya, niscaya ia tidak akan bisa memberi perhatian sepenuhnya kepada ilmu, serta tidak akan bisa belajar dengan baik. Karena itu, membuat mereka bisa belajar dengan baik, bisa mempelajari ilmu dengan sepenuhnya adalah merupakan suatu hal yang lebih utama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, amalan berikutnya yang menyebabkan seseorang mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata bahwasanya Sa'ad merasa dirinya memiliki kelebihan daripada yang lain, merasa sedikit sombong karena merasa memiliki kelebihan rezeki dibandingkan yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bitafaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah lantaran
orang-orang yang lemah di antara kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apabila orang-orang kaya itu bisa menikmati kekayaannya, bisa mendapatkan harta yang melimpah, maka sesungguhnya itu adalah karena bantuan dari mereka-mereka yang fuqara dan masakin. Seorang petani yang kaya, yang sawahnya berhektar-hektar, sawah itu tidak akan mendatangkan hasil yang banyak, bahkan tidak akan bisa dikerjakan tanpa bantuan mereka yang fakir dan miskin. Seorang pengusaha bisa sukses dalam usahanya, itu juga karena bantuan para buruh mereka yang fakir dan miskin. Oleh karena itu, kepada para agniya, kepada orang-orang yang kaya yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sadar, hendaklah punya rasa kepedulian kepada mereka para fuqara dan masakin. Kepeduliannya adalah dibuktikan dengan cara memberikan upah atau santunan yang layak kepada mereka. Dan hendaklah upah para buruh, penghasilan para buruh itu dibayarkan tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang amat baik kepada mereka-mereka yang kebetulan diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Dalam sebuah sabdanya, Addul ajiro ajrahu qabla ayyajfa araquhu. Berikanlah kepada para buruh itu gajinya, upahnya, sebelum keringatnya kering. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Abu Darda bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibhuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Artinya, carilah keridhaanku, carilah keridhaan Nabimu melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Al-alim Al-Mulla Ali Al-Qari ketika menjelaskan hadis tersebut di atas, beliau mengatakan, maksud dari hadis di atas adalah carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di antara kalian. Bila kalian berbuat baik, mau menyantuni mereka-mereka yang du'afa dan fuqara, niscaya Allah akan berikan pertolongan
kepada kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Salah satu amalan atau pintu rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menikah. Artinya, seseorang ketika berazam untuk melaksanakan pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki kepada dirinya. Oleh karena itu, kepada para pemuda yang beriman, yang sudah tiba saatnya untuk menikah, hendaklah ia segera menikah. Jangan sampai kita diselimuti oleh rasa khawatir. Jangan-jangan kita tidak bisa menghidupi anak istri kita. Memang banyak terjadi. Dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui, bahwa bayangan kita sebelum menikah rasanya tidak mampu untuk menghidupi anak istri. Tapi ternyata setelah kita melakukan pernikahan dan berumah tangga, justru jalannya rezeki itu demikian lancar dan datang berlipat ganda, melebihi saat kita masih bujang. Oleh karena itu, di dalam sebuah firman-Nya dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankikhul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka kemampuan dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Dari ayat tersebut di atas, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya seorang muslim dan seorang muslimah yang mempunyai niat suci untuk menikah dalam rangka melaksanakan syarat Allah dan menjaga akhlaknya dari penyakit-penyakit, dari perilaku yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan rezeki kepadanya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setiap manusia mempunyai bagian rezekinya sendiri-sendiri. Maka apabila seorang ayah dan seorang ibu ditambah dengan anak-anaknya, rezekinya itu dikumpulkan, maka sesungguhnya otomatis rezekinya akan bertambah karena masing-masing anggota keluarga mempunyai bagian rezeki sendiri-sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, di antara amalan yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah berhijrah dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah
yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dalam ayat yang mulia ini Allah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan dua hal. Pertama, muragaman katsira dan sa'ah. Yang dimaksud muragaman sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Razi adalah barang siapa berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapati di negerinya yang baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Sebab orang yang memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana, lalu berita itu sampai kepada negeri asalnya, niscaya penduduk asli negeri itu akan malu atas buruknya muamalah mereka terhadap orang yang hijrah itu. Sehingga dengan demikian mereka merasa hina. Sedangkan yang dimaksud sa'ah, yang dalam arti bahasanya adalah keluasan, yaitu keluasan rezeki. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini. Juga dikatakan oleh Ar-Rabi, At-Tahhak, Atta, dan mayoritas para ulama. Qatadah berkata, makna ayat di atas adalah keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada banyaknya rezeki. Imam Malik berkata, keluasan yang dimaksud adalah keluasan negeri. Mengomentari ketiga pendapat di atas, Imam Al-Qurtubi mengatakan, pendapat Imam Malik lebih dekat pada kefasihan ungkapan bahasa Arab. Sebab keluasan negeri dan banyaknya bangunan menunjukkan keluasan rezeki. Juga menunjukkan kelapangan dada yang siap menanggung kesedihan dan pikiran, serta hal-hal lain yang menunjukkan kemudahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita menengok sejenak perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan mengetahui kebenaran janji Allah yang terdapat dalam ayat di atas. Kita telah mengetahui peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Ketika para sahabat meninggalkan rumah-rumah, harta benda, dan kekayaan mereka untuk hijrah jalan Allah, Allah serta-merta mengganti semuanya. Allah memberikan kepada mereka kunci-kunci negeri Syam, Persia, dan Yaman. Allah berikan kepada mereka kekuasaan atas istana-istana negeri Syam dan juga istana Madain. Kepada mereka juga dibukakan pintu-pintu Son'a, serta ditundukkan untuk mereka berbagai simpanan kekayaan Kaisar dan Kisra. Imam Ar-Razi menjelaskan kesimpulan tafsir ayat yang mulia ini adalah bahwa seakan-akan dikatakan, wahai kaum muslimin, jika kamu membenci hijrah dan tanah airmu hanya karena takut, jika kamu membenci hijrah dari tanah airmu hanya karena takut mendapatkan kesusahan dan ujian dalam perjalananmu, maka sekali-kali jangan takut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu berbagai nikmat yang agung dan pahala yang besar dalam hijrah. Hal yang kemudian menyebabkan kehinaan musuh-musuhmu dan menjadi sebab bagi kelapangan hidup. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah dari negeri kufar kepada negeri yang muslim dengan tujuan agar kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama, syariat-syariat Allah di negeri yang baru. Demikianlah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, beberapa amalan yang insya Allah apabila kita laksanakan dengan teguh, penuh keistiqomahan, akan menjadi jalan untuk mendapatkan
rezeki dari Allah